Nah, reward ini juga adalah motivasi untuk kita juga. Iya, betul sekali. Jadi kita pulang dengan membawa solusi di situ, tapi ada juga beban. Reward apa yang kita dapatkan? Penghargaan entah desa yang kinerjanya paling buruk atau kinerja yang paling baik. Kita akan bekerja keras karena mempertahankan penghargaan sebagai desa yang berkinerja baik ini juga sulit. Podcast Kecamatan Polen, inovasi, inspiratif, dan aktualisasi. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Para pendengar, para penonton yang ada, kembali kami podcast Kecamatan Polen dengan tema desa yang berkinerja baik dalam menurunkan angka stunting. Kecamatan Polen adalah salah satu kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan negara Timor Leste. Dengan slogan pembangunan adalah membangun desa dari rumah ke rumah, serta sebuah filosofi yang melekat, yaitu before and after. Filosofi ini bertujuan adalah untuk adanya perubahan dalam pemerintahan maupun dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Polen. Filosofi ini dilandasi oleh 3 pilar utama, yaitu realitas, posibilitas, dan progresibilitas. Para pendengar, hari ini kita kedatangan sebuah tamu istimewa, di mana beliau adalah Kepala Desa Puna, Kecamatan Polen, yang telah memperoleh juara 1 tingkat nasional regional timur sebagai desa yang berkinerja baik dalam menurunkan angka stunting. Apa dan bagaimana mereka bisa sampai pada titik ini? Mari kita diskusi, kita berbincang-bincang singkat dengan Bapak Desa Puna. Siap. Bapak Desa Puna adalah desa dari 13 desa ya. 13 desa yang ada di Kecamatan Polen, 11 desa definitif dan 2 desa persiapan pemekaran ya. Nunu Bekafalo SPD. Selamat datang, Pak. Selamat, Pak. Saya lebih suka panggil apa ini? Jadi terima kasih Bapak. Mungkin izin perkenalan singkat. Jadi nama lengkap itu Nunuh Bekafalo. Nunuh Bekafalo ini adalah seorang anak muda yang dilahirkan di Desa Puna dengan latar belakang pendidikan sarjana pendidikan. Ya. Yang pernah juga bekerja sebagai berkecimpung di dunia usaha juga. Ya, kebetulan usaha angkutan dan akhirnya sampai sekarang sebagai seorang kepala desa. Jadi sering-sering dipanggil, ada yang panggil Boni, tapi sekarang Bapak kebanyakan ya Bapak Desa atau Bade. Jadi sekarang dipanggil Bapak Desa. Siap, Bapak. Tetapi menarik Bapak Desa. Mungkin saya lebih menarik itu panggilan Bapak Desa saja ya. Siap, Bapak. Bapak Desa, saya melihat Bapak Desa ini sebagai salah satu anak muda yang memiliki pemikiran yang berbeda. Bagi saya out of box. Artinya bahwa masih banyak anak muda yang sekarang tidak berpikir untuk menjadi kepala desa. Tetapi Bapak Boni atau Bapak Desa bisa berpikir untuk menjadi kepala desa. Kira-kira apa yang menjadi motivasi? Baik, jadi terima kasih Bapak. Sebenarnya motivasi itu berawal dari pekerjaan saya Bapak. Ya, seperti saya ceritakan. Sebagai pengusaha. Dan sering-sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dari kelompok muda, yang tua,
dan kita juga sering membangun kerjasama baik di dalam desa ataupun di luar desa, bahkan sampai di luar kecamatan. Kita biasa sering berinteraksi, dan interaksi kita itu ada kedekatan dengan masyarakat ya. Siap, ada kedekatan dengan masyarakat. Mungkin dalam pekerjaan kita sering ada diskusi-diskusi kecil. Iya. Diskusi-diskusi kecil. Berarti sebagai pengusaha tetapi juga bisa ada di masyarakat, kemudian ada diskusi-diskusi kecil dengan masyarakat ya. Siap. Jadi saat kita bertemu dalam pekerjaan kita, ya dengan tidak sadar sering ada bincang-bincang Bapak, disitulah lahirlah ada konsep-konsep, ada sesuatu yang mendorong saya untuk menjadi seorang kepala desa. Pikir-pikir saya kalau SPD seharusnya mengajar. Iya benar. Seharusnya ada di bangku pendidikan, sebagai guru atau sebagai dosen. Tapi ini kok bisa mengambil alih atau berpindah haluan menjadi kepala desa. Kira-kira motivasinya apa? Itu yang perlu saya ingin tahu. Dan saya pikir para pendengar juga ingin tahu, oh ada anak muda yang ingin jadi kepala desa, tetapi sebenarnya motivasinya apa? Baik, jadi terima kasih Bapak. Mungkin saya bercerita sedikit tentang perjalanan saya sampai pada menjadi kepala desa. Bisa. Ya, jadi setelah menyelesaikan studi di bangku perkuliahan, kebetulan belum ada SMP, tempat untuk kita mengabdi. Dan saya juga berpikir tidak mau menjadi beban orang tua saat masih kuliah, dan selesai kuliah kita tetap menjadi beban orang tua. Dan saya sempat berpikir untuk pergi merantau ke Kalimantan. Wow, lucu sekali. bisa sempat berpikir untuk merantau ya. Kira-kira apa yang bisa menjadi pikiran sampai bisa merantau? Apakah memang pekerjaan tidak ada atau seperti apa? Benar Bapak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak mau menjadi beban orang tua dari kecil sampai lulus kuliah. Jadi sudah kuliah, sudah harusnya bekerja. Setidaknya kita sudah memberikan balas jasa kepada orang tua dengan cara kita bekerja. Ya, jadi kebetulan waktu saya kuliah semester 8, mama meninggal. Mama meninggal. Jadi kami 4 bersaudara, Bapak, 4 bersaudara. Ya. Yang 3 orang saudara itu ada yang sudah menikah, keluar, dan ada yang bekerja di Kalimantan. Ada yang sudah bekerja di Kalimantan. Jadi karena saudara bekerja di Kalimantan, ada keinginan untuk bekerja di Kalimantan. Benar Bapak. Jadi pikiran saya untuk ke sana, tapi saya juga masih berpikir Bapak sendiri di rumah. Karena semua pergi, mama sudah tidak ada, Bapak sendiri. Bapak ini seorang guru juga? Siap. Bapak juga kebetulan pensiunan guru, makanya mungkin saya sebenarnya dipersiapkan untuk jadi guru, menggantikan Bapak, saya profesi Bapak ya. Jadi mungkin untuk memberikan lapangan pekerjaan, ya Bapak dan saudara-saudara bersepakat untuk memberikan modal, memberikan saya modal, sehingga pekerjaan itu atau usaha saya tetap di sini untuk sama-sama dengan Bapak. Makanya jadi usaha jadi modal diberikan supaya Bapak Nunu tidak ke Kalimantan. Siap, benar Bapak. Jadi modal yang diberikan pun hanya diberikan uang muka 1 buah kendaraan dan truk bekas juga Bapak. Jadi saya bekerja dan melunasinya sendiri, uang mukanya ditanggung. Saya bekerja untuk melunasinya sendiri. Jadi sebenarnya ini proses pembelajaran yang diberikan juga dari orang tua. Benar. Oke, saya kasih modal, tetapi untuk mengembalikan modalnya silakan berjuang sendiri ya. Siap. Istilah orang tua ya tidak memberikan langsung ikan, tapi memberikan pancing. Kita luar biasa sekali pemirsa penonton yang ada, bahwa ini salah satu filosofi yang dikembangkan oleh keluarga Bapak Desa ya. Siap, Bapak. Ya, bahwa sudah selesai tapi kita berikan modal untuk bisa ada usaha. Ya, untuk bekerja Bapak. Jadi
Saya melanjutkan lagi. Mungkin pekerjaan saya sebagai seorang supir angkutan, jadi saya sering interaksi dengan masyarakat. Iya. Sering berkumpul dan tanpa sadar dalam perkumpulan itu kita bercerita dengan keadaan kampung kita, kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan apa, tanpa disadari kita berbicara tentang keadaan desa kita. Termasuk pembangunan, Siap. pemerintahan, pemberdayaan ya. Pemberdayaan, siap. Ya, makanya saya berpikir ya sebagai seorang anak muda yang rasanya sudah mengerti dan paham dengan keadaan dari masyarakat kecil, kelompok-kelompok kecil, maka saya juga kebetulan diminta, didorong untuk menjadi kepala desa, ya saya bersedia. Iya. Tapi motivasi yang menjadi latar belakang untuk jadi kepala desa tentu ada dong. Siap. Yang pastinya motivasi adalah segala permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang mendorong saya untuk mencoba sebagai anak muda yang dianggap mampu dan ingin dipercayakan untuk menerima mandat ini, saya maju dengan membawa suara-suara masyarakat kecil yang sudah saya dengar selama perbincangan kami di proses pekerjaan kami waktu menjadi supir itu Bapak ya. Bisa cerita sedikit tentang Desa Puna? Artinya bahwa Desa Puna mungkin potensinya apa, visi misi, bukan visi misi, maksudnya adalah berkaitan dengan kesehatan seperti apa, pendidikan seperti apa, mungkin jumlah penduduk, luas wilayah, supaya para pendengar juga bisa tahu ya, baik, bahwa Desa Puna ini seperti ini. Siap, baik. Jadi Desa Puna adalah sebuah desa yang terletak di ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan dengan luas wilayah 12,93 km persegi. 12,93 km persegi. Dengan jumlah penduduk itu 452 KK. Jumlah jiwanya 1752 jiwa. Cukup banyak. Iya, Bapak. Kita kebetulan jadi seorang anak muda yang harus menjadi bapak dari 1.700 sekian orang ya. Siap. Wah, ini sekarang itu bisa menjadi beban yang sangat berat juga buat Bapak Desa. Jadi hanya karena termotivasi dengan apa yang sudah kita lihat dan kita rasakan di keadaan masyarakat. Kalau berbicara dilihat dari latar belakang pendidikan kan, seorang guru ini pekerjaan yang bertentangan. Betul. Dan saya juga sendiri belum punya pengalaman dalam dunia pemerintahan ya, khususnya di desa ya. Ya. Tapi ya mungkin saya dipercaya karena kedekatan dengan kelompok-kelompok, hubungan emosional dengan kelompok-kelompok ini, maka mereka mempercayakan saya, menganggap bahwa saya mampu untuk bisa memimpin atau ya sebagai seorang kepala desa di desa tersebut. Baik. Artinya bahwa dengan kedekatan dengan masyarakat, Bapak Desa tahu segala persoalan-persoalan, kemudian ada satu visi untuk mau lakukan perubahan, maka ini dipandang baik oleh masyarakat. Kemudian ketika ikut pemilihan kepala desa, Bapak Desa diangkat menjadi pemerintah desa ya, kepala desa ya. Siap, Bapak. Baik, Bapak Desa, tentu untuk tadi dikatakan bahwa Desa Puna ini adalah terletak di ibu kota kecamatan, benar? Benar, Pak. Tentu kalau di ibu kota kecamatan itu banyak sekali persoalan-persoalan, pemikiran-pemikiran, bahkan ada banyak suku yang ada di Bapak punya desa. Nah, untuk menghadapi ini seperti apa, menghadapi permasalahan-permasalahan ini, kira-kira apa yang dipikirkan atau apa yang menjadi program dari Bapak Desa untuk ini? Baik, jadi tapi saya kira minum dulu ya. Oh iya Bapak, siap. Saya pikir kita harus minum dulu karena Bapak Desa saya lihat keringat sekali. Santai Bapak Desa, jangan terlalu tegang, nanti panas Bapak. Silakan. Baik, jadi memang sebagai seorang pemimpin itu pasti banyak persoalan Bapak. Iya. Yang pastinya banyak persoalan seperti biasa orang bilang bahwa semakin tinggi suatu pohon maka semakin kencang terpaan angin. Ini filosofi yang sangat luar biasa ya. Semakin tinggi orang di atas,
maka goyangannya itu Goyangannya anginnya semakin kencang ya. Benar, Ini benar, sebenarnya dialami oleh Bapak Desa. Siap. Tapi saya merasa bahwa itu tanggung jawab. Ketika saya dipercayakan, maka saya dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan itu. Betul sekali. Dan strategi saya adalah saya melihat masalah-masalah itu yang pastinya tidak terlepas dari apa yang sudah pernah saya ketahui, yang saya sudah alami semasa saya juga berada pada posisi itu sebagai masyarakat, masyarakat istilah akar rumput, masyarakat paling akar rumput, sering mereka berbicara tentang keadaan itu. Dan saya maju juga sebagai kepala desa itu dengan visi misi saya itu. Visi saya adalah meningkatkan asas transparansi, pemerataan pelayanan sehingga membawa desa ke meningkatkan masyarakat menjadi sejahtera dan bermartabat. Oke. Jadi maksudnya visinya adalah dengan transparansi itu dari segi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan itu betul-betul harus terbuka. Siap. Berarti harus ada diskusi, harus ada evaluasi, harus ada analisa, kemudian melahirkan program-program yang menarik ya Bapak Desa. Siap. Tapi ada sesuatu yang menarik. Tadi dikatakan bahwa Bapak Desa sudah pernah terlibat dalam atau merasakan persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa. Nah, yang ini saya tanyakan, persoalan-persoalan apa itu? Misalnya dari pendidikan, kemudian kesehatan, pemberdayaan, atau apa saja mungkin bisa dijelaskan bagi kami. Baik Bapak, jadi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa Desa Puna itu terletak di ibu kota kecamatan. Yang pastinya berbagai macam suku, agama. Jadi tingkat kemajemukannya tinggi. Betul sekali. Dengan berbagai pola pikir, berbagai latar belakang pendidikan. Jadi yang pastinya ada berbagai macam kendala. Contoh di bidang pendidikan. Itu kira-kira pendidikannya kemana? Masih banyak anak yang putus sekolah ataukah sebenarnya untuk Kecamatan Polen tidak ada anak yang putus sekolah? Jadi sebenarnya harapan kita adalah tidak ada lagi anak yang putus sekolah, tapi secara realnya itu masih ada anak-anak yang putus sekolah. Nah, kebanyakan anak-anak putus sekolah ini latar belakang itu orang tuanya yang notabene bekerja mungkin ada yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar, TKW, TKI, sehingga meninggalkan anak mereka bersama orang tua. Akhirnya anak ini tidak terlalu diurus diperhatikan, akhirnya dia sampai putus sekolah. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang akan kita perhatikan juga. Cari solusinya ya. Dan ini saya pikir bisa ini menjadi pergumulan daripada pemerintah desa, khususnya Bapak Desa. Benar, Bapak. Itu dari segi pendidikan. Nah, dari segi kesehatan? Iya, Bapak. Jadi dari segi kesehatan juga masyarakat Desa Puna ini mungkin kalau di sini Bapak ketersediaan sumber daya itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu ada. Nah, hal ini tentunya sangat mendukung untuk kita dalam hal kesehatan itu harusnya luar biasa. Iya, seharusnya ya, harusnya karena luar sumber biasa, daya Bapak. terjamin semua. Benar. Hortikultura mungkin, kemudian pangan-pangan lokal. Benar, tapi mungkin butuh suatu motivasi atau dorongan. Karena sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, tapi mungkin semacam motivasi terhadap masyarakat untuk adanya perubahan mindset ya. Siap, perubahan. Bagaimana dengan stunting di Desa Puna ini, Bapak Desa? Ya, jadi kita lihat dari sumber daya yang ada, seharusnya masyarakat Desa Puna ini terbebas dari stunting, Bapak. Seharusnya. Nah, demikian. Dan stunting ini juga seperti kita ketahui bahwa ini adalah program nasional, musuh kita bersama. Betul sekali. Musuh nasional. Nah,
kebetulan juga kita di Desa Puna, mungkin karena keadaan desanya yang sudah berada di ibu kota kecamatan, maka anggaran kita termasuk paling kecil di antara dari 13 desa, 11 desa ya. 11 desa yang paling kecil itu Desa Puna di ibu kota kecamatan. Nah, untuk melakukan intervensi terhadap anak-anak stunting, percepatan penurunan stunting, maka kita sebagai orang yang masyarakat atau pemerintah di tingkat desa, kita harus memunculkan inovasi-inovasi. Oh, saya mengerti. Jadi dari batasan anggaran yang ada, sebenarnya memaksa Bapak Desa bersama perangkat dan teman-teman itu untuk berpikir inovasi-inovasi apa untuk menurunkan angka stunting. Ya, saya setuju itu Bapak Desa. Dan para penonton semua bahwa Bapak Desa ini pernah menjadi beberapa bulan yang lalu beberapa bulan yang lalu terpilih menjadi salah satu desa yang berkinerja baik. Dalam hal ini pemerintah Desa Puna dalam hal kepala desa menjuarai tingkat nasional regional timur ya. Siap, regional timur. Juara satu tingkat nasional regional timur dalam percepatan penurunan stunting. Benar, Bapak. Bagi saya ini menarik sekali. Terima kasih Bapak Desa. Kecamatan Polen diangkat namanya. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan diangkat namanya. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur diangkat namanya. Benar. Yang saya ingin tanyakan, ini piagam penghargaannya, Pak? Siap, Bapak. Ini piagam penghargaannya ini. Penghargaan ini ke mana? Bisa diceritakan sedikit sampai ini terimanya di mana dan kapan dan bagaimana proses sampai bisa dapat ini piagam ini. Baik, Bapak. Jadi mungkin orang melihat piagam ini pada saat kita mendapatkan, tapi prosesnya yang pasti luar biasa. Suatu proses itu akan dihargai. Hanya hasil itu tidak akan membohongi usaha kita. Betul sekali. Saya setuju itu Bapak Desa. Mungkin saya sedikit bercerita dari awal mula sampai pada titik piagam penghargaan ini. Jadi kita di Desa Puna itu kebetulan di dalamnya ada kecamatan, ada puskesmas, ada polsek. Nah, di dalam keberagaman yang tadi saya katakan bahwa berbagai macam latar pendidikan, kemajemukan itu, kita justru mendapatkan sebuah senjata. Kita sering koordinasi. Wow, saya pikir ini bisa kita tiru. Karena justru dari kemajemukan itu satu peluang untuk bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi yang baru ya. Mungkin bisa diceritakan bagi kita semua, bagi penonton yang ada, supaya kita bisa tahu. Jadi kita sering melakukan koordinasi, bahkan di kecamatan kita juga setiap bulan itu sering diadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi. Ya. Jadi dalam rapat koordinasi ini semua lintas sektor dihadirkan, semua kepala desa dengan datang dan membawa segala jenis hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pemerintahan, baik di bidang kerjasamanya dengan lintas sektor atau keadaan masyarakatnya. Itu diselenggarakan oleh siapa? Pemerintah kecamatan? Siap, diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan. Dan di dalam rakor itu kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi dan kita juga sekaligus mencari solusi. Jadi kita pulang dengan membawa solusi apa yang akan kita buat. Nah, jadi saya dengar juga Bapak Desa bahwa pemerintah kecamatan melakukan rakor, tadi sudah dikatakan rapat koordinasi bersama. Kemudian saya dengar juga ada reward and punishment. Bisa jelaskan tentang reward and punishment tadi itu? Siap. Jadi reward itu, jadi kita juga diberi semacam motivasi. Saat rakor itu dari pihak kecamatan itu menyediakan dalam bentuk piagam penghargaan. Dan piagam penghargaan ini juga ada dari piagam yang desa yang kinerjanya buruk sampai desa yang kinerjanya paling baik. Nah, reward ini juga adalah
motivasi untuk kita juga. Iya, betul sekali. Jadi kita pulang dengan membawa solusi di situ, tapi ada juga beban. Reward apa yang kita dapatkan? Penghargaan entah desa yang kinerjanya paling buruk atau kinerja yang paling baik. Kita akan bekerja keras karena mempertahankan penghargaan sebagai desa yang berkinerja baik ini juga sulit.